Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ubed. Perkenalkan nama saya Dina Eka Putri dengan NRP 5033241010 dari kelas B. Eh, Saat ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir untuk mata kuliah manajemen proyek, yaitu dengan judul Analisis Project Management Flood Adaptive and Settlement and Retention District, Kelurahan Meri, Kota Mojokerto. Untuk latar belakangnya sendiri, mengapa saya mengambil judul tersebut, topik tersebut, dan spesifiknya di Kota Mojokerto untuk Kelurahan Ngeri. Karena saya sendiri berasal dari Kota Mojokerto dan melihat ada masalah yang sudah sering terjadi setiap tahunnya, yaitu banjir. Ini merupakan masalah utama di Kota Mojokerto yang disebabkan oleh meningkatnya kawasan eh, terbangun, berkurangnya daerah resapan air, serta kapasitas drainase yang memang belum mampu menampung debit air saat curah hujan tinggi. Nah, untuk masalah spesifiknya yaitu kapasitas sistem drainase di perkotaan, terutama di Kota Mojokerto ini memang belum mampu menampung debit limpasan air hujan saat curah hujan tinggi, lalu sehingga terciptanya genangan air dan banjir dan infrastruktur pengendali banjir yang memang belum optimal dalam mengurangi risiko banjir. Lalu untuk tujuan proyek ini sendiri membangun kawasan permukiman yang adaptif terhadap banjir melalui pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang terintegrasi. Selain itu, mengurangi risiko banjir, proyek ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan dan kenyamanan masyarakat. Untuk targetnya, meningkatkan kapasitas drainase, membangun kolam retensi, menyediakan infrastruktur hijau, dan mengurangi dampak banjir. Untuk ruang lingkupnya, pembangunan drainase ini akan dibangun sepanjang 7.500 meter. Pembangunannya di satu kolam retensi kurang lebih 1 hektar, pembangunan infrastruktur hijau RTA dan sumur resapan, lalu ada peningkatan 100 unit hunian adaptif, instalasi sistem pompa dan utilitas, penyusunan DED dan pengawasan konstruksi. Untuk outputnya sendiri ada sistem drainase yang berfungsi dengan baik, kolam retensi mampu menampung limpasan air hujan, meningkatkan kapasitas resapan air dan kualitas lingkungan, pemukiman lebih tahan terhadap risiko banjir tentunya. Untuk struktur organisasi di sini ada 8 pihak yang akan terlibat, yaitu yang pertama project owner, yang pastinya pemerintah daerah, yaitu pemerintah Kota Mojokerto itu sendiri sebagai pemilik proyek dan penyedia pendanaan. Lalu ada project manager sebagai pengelola seluruh pelaksanaan proyek, konsultan perencana, konsultan pengawasan, kontraktor pelaksana, tim teknik dan lapangan, ada tim administrasi dan keuangan, lalu ada tim ketiga sebagai keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk detailnya dapat dibaca. Dan untuk work breakdown structure atau WBS sendiri ini digunakan untuk menguraikan seluruh ruang lingkup proyek-proyek yang menjadi paket eh, pekerjaan sehingga lebih kecil dan memudahkan proses perencanaan, penjadwalan, serta pengendalian proyek. Untuk detailnya di sini ada 6 yang sesuai dengan Adaptive Settlement and Retention. Lalu selanjutnya ada estimasi biaya proyek atau RAB sendiri. Di sini berada di angka 69,325 miliar rupiah. Nah, estimasi biaya ini disusun untuk mengetahui total kebutuhan dana selama pelaksanaan proyek. Estimasi ini juga mencakup biaya langsung maupun biaya tidak langsung yang diperlukan sejak tahap perencanaan hingga proyek selesai. Untuk komponen ini meliputi tenaga kerja, material, peralatan, operasional, transportasi, administrasi, promosi, kontingensi, serta jasa pihak ketiga atau vendor. Dan tabel di sebelah kanan bawah juga sudah ada estimasi gaji staf per jamnya. Lah, kemudian ada analisis kelayakan proyek. Analisis di sini sudah terlihat, yaitu yang pertama ada indikator hasil kriteria dan keputusan. Berdasarkan hasil analisis menggunakan 5 indikator tersebut, seluruh parameter memenuhi kriteria kelayakan, yaitu nilai NPF yang positif, IRR yang melebihi tingkat, diskonto payback period yang relatif singkat, nilai PI dan BCR yang lebih besar dari satu menunjukkan bahwa proyek Flood Adaptive Settlement and Retention District ini memang layak untuk dilaksanakan. Lalu untuk jadwal proyeknya sendiri ini ada 14 minggu berdasarkan jam jet yang disusun agar setiap aktivitas memiliki urutan kerja yang jelas dan saling mendukung. Lalu ada network diagram dan critical path proyek sendiri. Untuk critical path-nya sudah tersedia di layar, dan untuk keterangannya ini 14 minggu seperti yang saya katakan sebelumnya, yaitu untuk slide 0 minggu pada seluruh aktivitas jalur kritis, dan implikasinya ini keterlambatan pada salah satu aktivitas di jalur kritis akan menggeser jadwal penyelesaian proyek. Nah, untuk progress performance dan measurable di sini ada
dua tabel yang sudah menjelaskan, yaitu komponen ada definisi singkat, cara membagi dan nilai proyek sudah ada di layar juga. Untuk indikatornya juga sudah saya jelaskan. Nah, untuk kurva S sendiri, ini merupakan gambar dari hasil kurva S pada proyek Flood Adaptive Settlement and Retention District, yakni pada minggu ke-7 proyek berada pada kondisi ahead schedule dan under budget. Nah, menghasilkan kesimpulan bahwa eh, progres pekerjaan ini memang lebih cepat dari jadwal yang direncanakan, serta penggunaan anggaran juga masih tergolong efisien. Untuk selanjutnya ada outsourcing dan atau procurement plan. Di sini ada 5 tahapan. Yang pertama ada request for proposal atau RFP, lalu seleksi vendor, penandatanganan kontrak dan SLA, pelaksanaan pekerjaan, dan yang terakhir pastinya monitoring dan evaluasi. Untuk analisis risiko juga sudah saya urutkan di tabel yang ada di layar berdasarkan skor paling tinggi dan ke bawahnya yang paling rendah. Lalu project controlling dan evaluasi. Di sini untuk project controllingnya yang pertama ada monitoring progress menggunakan Microsoft Project. Lalu yang kedua pengendalian biaya melalui EVM, lalu yang ketiga ada pengawasan mutu melalui inspeksi lapangan dan quality control, lalu yang keempat ada rapat koordinasi dan evaluasi progres setiap minggu. Nah, untuk project evaluasinya sendiri, yang pertama ada ketepatan waktu penyelesaian proyek, lalu ada kesesuaian realisasi biaya terhadap anggaran, lalu yang ketiga ada pencapaian standar mutu konstruksi, lalu yang keempat ada kepuasan stakeholder terhadap hasil proyek. Nah, untuk kesimpulan dan rekomendasinya ini berdasarkan hasil analisis proyek Flood Adaptive Settlement and Retention District di Kelurahan Merikota Mojokerto ini dinyatakan layak untuk dilaksanakan dengan total investasi sebesar 69,3 miliar dan durasi 14 minggu. Proyek memenuhi seluruh indikator kelayakan investasi. Hasil IBM menunjukkan nilai SPI 1,02 dan CPI 1,01 sehingga proyek berada pada kondisi ahead schedule dan under budget serta didukung oleh pengendalian manajemen risiko yang baik. Untuk rekomendasinya sendiri, yang pertama ada meningkatkan monitoring progres proyek secara berkala menggunakan Microsoft Project dan Earned Value Management atau EVM untuk memastikan target waktu dan biaya tercapai secara tetap. Lalu yang kedua ada memperkuat koordinasi antara project owner, kontraktor, konsultan, dan vendor agar proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Lalu yang ketiga ada penerapan manajemen risiko secara berkelanjutan termasuk penyediaan kontingensi budget dan pemasok alternatif untuk mengantisipasi kendala selama pelaksanaan proyek. Lalu yang keempat ada menjaga kualitas pekerjaan melalui quality control atau QC, inspeksi rutin, serta penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga. Lalu yang terakhir ada melakukan evaluasi pasca proyek untuk menilai efektivitas infrastruktur yang dibangun dan sebagai dasar perbaikan pada proyek pengendalian banjir di masa yang mendatang. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.